Halo semua, kali ini Kidul Official akan mengajak Anda untuk mengunjungi wisata edukasi Taman Aromatik di Karanganyar. Ya, apalagi kalau bukan Rumah Atsiri Indonesia. Seperti apa tempatnya? Yuk simak video berikut ini. Jadi di dalam voucher ini ada saldonya 50.000, nanti bisa digunakan untuk transaksi selama 1 hari di Rumah Atsiri. Bisa digunakan untuk makan di resto, berbelanja di shop, dan berkegiatan. Diusahakan vouchernya dihabiskan dalam 1 hari karena tidak bisa di-refund. Area yang dapat diakses di sebelah timur itu ada Taman Aromatik. Di sana ada penyelungannya, greenhouse-nya, sama koleksi tanaman Atsiri. Untuk masuk ke sana biayanya 25.000, nanti bisa dipotong pakai vouchernya. Di lantai dasar ada restoran, ada taman bunga marigold, sama museum. Untuk museum per orangnya dikenakan biaya 38.500, itu wajib mengikuti tur. Kalau berminat untuk ke museum, saya sarankan untuk segera mendaftar karena ada jadwal dan pembatasan jumlah pengunjung. Ada juga eksperimen workshopnya, per orangnya itu dikenakan biaya 125.000. Nanti kalau mau belanja ada 2 toko, ada merchandise shop sama aromatic shop. Nanti kalau semisal vouchernya bisa atau kurang, bisa ditambahin dengan cash, debit, atau e-wallet.
Selama di dalam nanti boleh mengambil gambar, boleh mengambil video, tetapi tetap mengikuti rombongannya. Nanti bisa saya bantu fotokan juga. Kita bisa mulai aja lewat sebelah. Masih coba Bisa melebar sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelumnya udah pernah berkunjung ke Museum Rumah Ciri Indonesia? Belum. Ini baru pertama kali semua ya? Oke. Ketiga kali kan? Nah, ini kita masuk ke area yang pertama, namanya area Koke Dama. Koke itu artinya adalah lumut, di sini ada lumut. Dama itu artinya adalah bola atau bulatan. Ada juga yang menggunakan serabut kelapa di sini. Ini namanya kokodama. Asal katanya dari kokonat yang berarti kelapa. Nah, ini adalah sebuah teknik penanaman dari Jepang. Fungsinya untuk efisiensi lahan dan menambah nilai estetika ruang. Untuk tanamannya sendiri yang di depan ini semuanya merupakan tanaman-tanaman atsiri. Ada yang pernah menggunakan minyak atsiri mungkin? Belum? Atau essential oil? Dari varian apa kan ketika itu? Masih serai, lavender, serai. Ada lagi? Oke. Jadi sebetulnya sebagian besar orang Indonesia itu telah menggunakan minyak atsiri seharusnya. Contohnya yang sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari itu ada minyak kayu putih atau minyak kelon. Nah, atsiri itu artinya senyawa yang mudah menguap dan ada aromanya yang berasal dari tanaman-tanaman, contohnya yang ada di depan sini. Tanaman yang pertama di sebelah sini ada tanaman namanya lavender. Boleh mendekat, bisa dipegang daunnya kayak gini. Tangannya dihirup itu akan ada aromanya. Silakan Kak kalau mau coba. Ini beda lagi, ini rosemary Kak. Mau coba Ibu? Ada aromanya Kak? Ini lavender ya? Iya. Kamu nggak mau coba? Ada aromanya Kak? Ada. Nah ini lavender yang asli, berbeda sama yang tadi waktu ngelihat di parkiran mungkin ada bunga yang warna ungu. Itu bukan lavender, itu palsu. Jadi-jadian. Betul. Yang asli tanamannya seperti ini. Mungkin nanti kakaknya kalau mau ke parkiran lagi, mau coba pegang bunganya itu gak ada aromanya. Coba kita cium. Bisa dicoba ya kan? Oke. Tanaman berikutnya di sebelah sini ini ada tanaman rosemary. Mungkin ada yang pernah masak pertama kali ini. Biasanya untuk campuran olahan steak atau daging. Nah ini kalau dipegang ada aromanya lagi. Itu di sebelah sana ada Kak, silakan bisa dicoba. Mau coba Ibu silakan Kak. Boleh juga kalau penasaran. Ini biasanya dijadikan sebagai campuran olahan steak atau daging. Biasanya kalau yang dijual di supermarket itu yang udah dikeringkan dulu. Tapi bisa juga dimanfaatkan ketika masih segar. Untuk perawatannya sendiri, kokedama atau kokodama ini tidak disiram atau disemprot. Sebetulnya bisa, tapi kurang menyeluruh. Sebaiknya itu direndam di dalam air. Dengan air 5 hingga 10 menit lalu digantung juga. Dalam 1 minggu itu bisa 2 hingga 3 kali aja. Tapi tergantung dari tanamannya. Bisa. Oke. Ini ada tanahnya Kak di dalamnya. Pembuatannya itu ada tanah dan pupuk 1:1. Lalu ditambahkan air. Boleh? Oke, setelah ditambahkan air itu dibentuk bulat, ditanami tanaman apapun bisa. Kemudian dibalut dengan kain kasar supaya tidak rusak. Kemudian ini yang lumut itu diikat dengan daun. Lalu ditanggali dengan lumut. Kalau yang serabut ini tatnya dibuat. Silakan kalau mau foto dulu mungkin. Ada yang tahu? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Udah cukup? Oke.
Kalau udah boleh beranjak ke area berikutnya lewat 15 menit. Ini ada area yang kedua namanya bola aroma. Silakan boleh menghirup masing-masing aroma yang ada pada bola di ruangan ini. Oh, iya, ini ada sisa-sisa batuan dari kepemilikan sebelumnya, karena dulunya area ini adalah pabrik. Dulunya pabrik penyulingan citronella atau serai wangi yang saat itu dibangun pada tahun 63 kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bulgaria. Area ini dulu namanya adalah ruangan boiler yang berfungsi untuk memanaskan air. Setelah airnya dipanaskan akan menghasilkan uap. Uapnya itu bermanfaat untuk proses penyulingan. Tapi sekarang sebagian besar mesinnya udah nggak ada karena udah dijual oleh kepemilikan sebelumnya. Nanti di lantai 3 kita bisa lihat gambar-gambarnya ketika masih beroperasi. Pakainya kayu bakar diesel. Untuk bahan bakarnya sendiri itu menggunakan IDO atau Industrial Diesel Oil. Sudah tidak menggunakan kayu bakar lagi. Setelah di depan tadi kita lihat ada beberapa jenis tanaman-tanaman atsiri. Ternyata yang diolah untuk menjadi essential oil atau minyak atsiri itu bagian yang berbeda-beda. Ada dari bagian akar contohnya, ini dari tanaman akar wangi atau vetiver oil. Di bagian kulit kayu, ini ada yang tahu dari tanaman apa? Yang suka masak pasti tahu. Kayu manis betul sekali atau cinnamon. Oke. Bagian bunga itu ada dari tanaman lavender. Bagian daun dan ranting di sini ada dari tanaman kayu putih atau cajuput. Dan terakhir di bagian buah itu buah-buahan yang mengandung zat sukrose. Nah, jadi minyak atsiri atau essential oil itu berasal dari bagian yang berbeda-beda. Minyak atsiri ini kalau di rumah atsiri Indonesia kurang lebih sekitar 40 jenis varian yang kami jual. Itu memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Lalu yang di sini nih ada fakta unik atau fun fact seputar essential oil atau tanaman atsiri. Karena di sini kita ada 2 rombongan, masing-masing rombongan boleh memilih salah satu dari ke-9 fakta unik yang ada. Boleh ditunjuk aja, silakan. Parfum favorit Cleopatra ini berasal dari tanaman namanya Blue Lotus. Nah,
Kenapa Cleopatra menyukai aroma ini? Karena aromanya melambangkan kewibawaan. Minyak atsiri dapat bertahan ya nanti lagi ya kayak minyak atsiri dapat bertahan dalam jangka waktu 2 hingga 15 tahun tergantung dari penyimpanannya. Minyak atsiri yang baik itu ditaruh di botol kaca berwarna gelap supaya terhindar dari sinar matahari langsung dan ditaruh di suhu ruangan. Apabila komponen tersebut terpenuhi, itu dapat bertahan dalam jangka waktu 2 hingga 15 tahun. Ada orange root, Gardenia thaitensis, dan ada dari Blue Lotus. Sama kayak Cleopatra. Sama, betul. Nah, kenapa Blue Lotus itu dikatakan terlangka? Karena banyak tumbuhnya di sekitaran Sungai Nil dan menghabiskan masa hidupnya selama 1 hari aja. Pagi bunganya mekar, sore akan tenggelam ke depan. Dua jenis citronella atau serai wangi yang terkenal dari Sri Lanka itu namanya ada dari Mahapengiri dan Lena Batu. Kalau yang ada di Rumah Atsiri Indonesia di Garden itu jenisnya Mahapengiri karena daerah penanamannya cocok di sini. Kalau yang Lena Batu itu kurang cocok di Indonesia iklimnya. Yang Lena Batu ini tingginya bisa seukuran manusia dewasa, bisa sampai 1000. Baik, untuk sisanya silakan kalau penasaran boleh dibalik. Zaman dahulu, mereka menggunakan minyak atsiri bisa untuk sebagai sarana ritual keagamaan, untuk pengawetan, bisa juga untuk parfum. Di area yang pertama, ini kita masuk ke area peradaban Mesopotamia, atau saat ini dikenal dengan negara Irak. Dulu, di Mesopotamia, minyak atsiri digunakan untuk sabun. Sabunnya ini bermanfaat untuk membersihkan luka luar, pendarahan, yang terbuat dari tanaman cedar namanya dan lemak hewan dicampur. Setelah lukanya dibersihkan itu bisa dibalut dengan kain, ini namanya kain linen. Jadi di Mesopotamia minyak atsiri digunakan untuk sabun. Peradaban yang kedua namanya peradaban Mesir kuno. Dulu di Mesir dikenal dengan istilah mumifikasi atau pengawetan jenazah. Jadi sebelum prosesnya berlangsung, organ tubuh bagian dalam manusia dikeluarkan, lalu ditaruh di kanopikiar namanya sini. Ini miniaturnya. Diberikan tanaman-tanaman atsiri dan dilangsungkan proses pengawetan. Selain untuk pengawetan jenazah, di Mesir dulu digunakan untuk parfum juga. Tapi dulu bentuknya padat atau solid perfume. Di sini ini ada masa peradaban Tiongkok atau China. Dulu dikenal dengan istilah TCM atau Traditional Chinese Medicine.
Biasanya untuk obat-obatan herbal atau obat-obatan Shinsei. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah tanaman atsiri yang dikeringkan atau nama lainnya adalah Simplicia. Masa peradaban India sendiri dikenal dengan konsep namanya Ayurveda atau penyembuhan holistik. Jadi untuk meditasi, yoga atau relaksasi, suka meditasi mungkin? Enggak. Dulu biasanya dari tanaman-tanaman yang dibakar ditaruh di cawan sebelah sana contohnya. Fungsinya itu untuk menambah fokus ketika proses meditasinya berlangsung seperti dupa atau kemenyan. Di sebelah sini ini ada masa peradaban Romawi. Di Romawi sendiri ada sebuah minyak. Minyak ini dulu digunakan untuk berendam. Mungkin aromanya familiar. Sebelah sini ini ada masa peradaban Arab. Di Arab sendiri ada beberapa tokoh. Yang pertama Jabir Ibn Hayyan, seorang tokoh penemu alkohol dari fermentasi gula. Ada Al-Kindi, seorang penulis buku kimia. Al-Razi ada seorang tokoh penemu alat penyulingan sederhana. Dan terakhir Ibnu Sina, seorang tokoh yang menyempurnakan parfum sehingga bisa lebih cair. Itu dari campuran minyak mawar dan alkohol. Berbagai macam tanaman-tanaman atsir yang berbeda-beda, ternyata tanaman tersebut bisa diolah dengan teknik yang berbeda-beda juga. Salah satunya di sini ada teknik namanya distilasi atau penyulingan. Ini yang mungkin yang paling familiar. Biasanya penyuling dari bagian akar, dari daunan, kulit kayu, ranting itu bisa dengan teknik ini. Kalau penasaran dengan prosesnya, itu bisa dicek di area garden di taman, karena ada prosesnya. Kalau yang kedua di sini ada cold press, ini khusus untuk buah di jeruk. Nanti akan dipres ke dalam mesin, sari-sari dari kulitnya terbuka dan menghasilkan minyak. Jadi minyaknya itu dari kulitnya, bukan dari buahnya.
morfologi dari tanaman, morfologi atau struktur tanaman. Yang di depan ini semuanya dari tanaman atsiri. Pernah menggunakan minyak telon mungkin? Pernah. Minyak telon itu asal katanya dari kata telu, berarti 3. Berasal dari campuran minyak adas, minyak kayu putih, dan minyak kelapa. Jadi 3 komponen tersebut diolah menjadi minyak telon. Pernah ke Candi Borobudur mungkin Bapak atau teman-teman? Pernah. Ini ada relief namanya Karma Wibangga, ini replika. Jadi relief ini menceritakan mengenai penggunaan minyak atsiri di Nusantara dulu. Adanya Pak Dadah di sini atau ahli pijat yang memijat di bagian kepala, bahu dan perut. Minyaknya dihasilkan dari sebelah sini, ditumbuk dari tanaman-tanaman oleh seorang Uli Tombo atau ahli pembuat obat. Ilustrasi ini menjadi bukti bahwa minyak atsiri telah ada di Nusantara. Relief ini terletak pada panel ke-18 dan 19 lantai pertama Candi Borobudur. Ini ada ilustrasi dari kapal VOC yang dulu memonopoli perdagangan juga mengambil rempah-rempah di Nusantara. Ternyata selain mengambil rempah-rempah, mereka juga mengambil komoditas tanaman atsiri, yaitu tanaman pala yang diambil dari Kepulauan Maluku.
Pala itu menghasilkan minyak, nama minyaknya nutmeg oil, diolah dari bagian biji dan kulit arinya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, area ini dulunya adalah pabrik yang dibangun pada tahun 63 hingga 67 kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bulgaria. Ini ada perjanjian kerjasama yang disepakati, ini ada MOU, ini ada dokumen dan narasi penting yang digunakan. Setelah pembangunannya selesai, itu dilakukan percobaan hingga tahun 70-an, kemudian area ini dilelang karena dianggap tidak menguntungkan negara, dan dibeli pada tahun 86 ini oleh PT Intan Purnama Sejati, perusahaan swasta. Ini salah satu gambar saat ini menjadi area lobi atau pengecekan suhu tadi waktu di atas, seperti ini areanya. Lalu di sebelah sini, ini ada batu bata di lantai dasar tadi, ruangan boiler beserta mesin-mesinnya ketika masih beroperasi.
ada roda aroma, jadi ini bisa dijadikan referensi untuk membeli essential oil. Tulisan yang terluar ini adalah fungsinya, ini nama essential oilnya, ini kandungan senyawa kimia dan turunannya. Contohnya apabila ingin merasa lebih rileks, lebih tenang, itu bisa menggunakan calming di sini. Dari jasmine, roman chamomile atau lavender atau yang lainnya. Kalau mau lebih bersemangat itu bisa energizing di bawah. Ada dari peppermint, dill, spearmint, star anise atau fennel. Ini ada rekomendasi. Harus dicampur karena kalau murni itu akan menyebabkan efek samping yang kurang baik, bisa gatal, panas, ruam, iritasi. 1 tetes essential oil bisa dicampur dengan 1 hingga 2 sendok teh dari oilnya. Ini ada rekomendasinya yang sesuai dengan titik-titik akupuntur tertentu. Ini namanya tanaman palmarosa. Aroma yang ada di ruangan ini dari essential oil palmarosa di dalamnya juga. Ini ada area terakhir dari Museum Rumah Atsiri Indonesia. Minyak atsiri atau essential oil itu bisa diaplikasikan di setiap sudut-sudut ruangan di rumah. Ini ada rekomendasinya sesuai dengan ruangan-ruangan tertentu. Nah, lalu di sebelah sini, ini ada penggunaan minyak atsiri untuk ibu hamil, bisa dimanfaatkan. Tapi harus tetap konsultasi dulu dengan dokter karena tiap orang punya tingkat sensitivitas yang berbeda. Lalu di sebelah sini, ini ada penggunaan minyak atsiri untuk anak. Bisa dijadikan sebagai sarana permainan seperti slime atau play-doh, bisa sebagai penambah nafsu makan, serta campuran air untuk mandi.
Itulah tadi wisata edukasi kita tentang berbagai macam tanaman aromatik. Oh iya, bagi kalian yang ingin mengunjungi rumah atsiri Indonesia, letaknya berada di Jalan Watu Sambang Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Buka setiap hari pukul 10 pagi hingga tutup pukul 5 sore hari. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Sampai jumpa di wisata edukasi selanjutnya.